Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingganya kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk mencari ilmu di dunia ini. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bu Nur Asia sebagai dosen pengampu. Tidak memanjangkan kata al-mukadimah, langsung saja masuk ke pembahasan makalah saya hari ini, yaitunya pengertian kias. Kata kias merupakan devisasi atau bentukan dari kata Arab kosa yang artinya mengukur. Selain kosa, kata yang sama artinya dengan mengukur adalah at-taqdir dan at-taswiyah yang bermakna menyamakan. Sedangkan secara istilah, menurut ulama usul kias didefinisikan sebagai menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Melalui cara atau metode kias, para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya Al-Quran dan hadis. Hukum Islam sudah Apa lo pos? Ada lah, aku karek lagi. Definisi lain kias menurut ulama usul yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Al-ilat merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang. Maka al-ilat disamakan dengan pokoknya dari segi hukum. Definisi tentang kias juga dikemukakan oleh Sa'd al-Sari'ah, seorang tokoh ulama usul fikih Hanafi, yaitu memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan ilat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja. Maksudnya, ilat yang ada pada suatu nas sama dengan ilat yang ada pada kasus yang sedang dihadapi oleh mujtahid. Dasar hukum kias. Kehujahan kias dalam menetapkan hukum syarak. Jumhur ulama usul fikih dan para pengikut mazhab yang empat pendapat bahwa kias dapat dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengistinbatkan hukum syarak. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan kias atau macam-macam kias yang boleh digunakan dalam mengistinbatkan hukum. Ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya. Namun mereka tahu melakukan kias apabila ada kejadian atau peristiwa yang penetapan hukumnya tidak diperoleh pada satu nas pun yang dapat dijadikan dasar. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menetapkan syarak bagi kemaslahatan manusia. Dalam pada itu, setiap peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dalam nas, dan ada pula yang tidak diterangkan. Peristiwa yang tidak diterangkan dalam nas atau tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, ada yang ilat sesuai benar dengan ilat hukum dari peristiwa yang ada nasnya sebagai dasarnya. Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak ada nas sebagai dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasar nas karena ada persamaan ilatnya. Diduga keras akan memberikan kemaslahatan kepada hamba. Sebab itu tepatnya kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan cara kias. Berbeda dengan jumhur, para ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa kias wajib diamalkan dalam dua hal. Yang pertama, ilatnya mushus disebutkan dalam nas, baik secara nyata maupun isyarat. Contoh pada kias tentang penyimpanan daging kurban untuk suku Badui yang miskin yang dapat dari perkampungan. Seterusnya yaitunya rukun kias. Para usul ulama fikih menetapkan rukun kias ada 4, yaitu atau wadal hukum yang ditetapkan melalui nas atau ijma', far'u, yaitunya kasus yang akan ditetapkan hukumnya, ilat. Yang ketiga, ilat, motivasi hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada as, dan hukum hukum atau hukum yang telah ditentukan oleh nas atau ijma'. Jadi rukun kias itu ada 4, yaitu as, far'u, ilat, yang keempatnya hukum al-as. Seterusnya ada macam-macam kias. Ada penutup lagi. Baik.
Kias dapat dibagi menjadi beberapa segi. Dalam hal ini dapat dibagi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kias aulawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih kuat dari memperlakukan hukum pada ashal karena kekuatan ilat pada furu'. Yang kedua, yaitunya kias musawi, yaitunya kias yang berlakunya hukum pada furu' sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada ashal karena kekuatan ilatnya sama. Yang ketiga, yaitunya kias adwan, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada ashal meskipun kias tersebut memenuhi persyaratan. Baiklah, itulah makalah yang saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.